Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya buat. Jadi artikel ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Judulnya yaitu Upaya Ulama dalam Meningkatkan Pemahaman Ilmu Agama Masyarakat di Dusun Sarayuda. Nah, jadi judul ini saya ambil dari sebuah masalah yang ada di Dusun Sarayuda. Disusun oleh Rian Sabarudin, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Email riansabarudin@gmail.com. Ini dia abstraknya, terdapat dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ulama atau biasa kita sebut kiai merupakan gelar yang disandangkan bagi seseorang yang memiliki keluasan pemahaman ilmu agama di dalam agama Islam. Jadi seorang ulama ini merupakan seseorang yang mempunyai ilmu agama yang luas. Di sisi lain, ulama juga merupakan elemen terpenting bagi pondok pesantren, bagi madrasah-madrasah maupun majelis taklim. Setiap orang diwajibkan untuk mencari ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Ilmu duniawi mencakup kehidupan kita di dunia. Di dalam ilmu duniawi diatur tentang norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika kita menaati norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, maka kehidupan kita akan tentram, akan tenang dan damai. Namun sebaliknya, ketika kehidupan kita tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka kehidupan kita akan berantakan, akan kacau, bahkan akan hancur. Kita juga sangat diwajibkan untuk memahami ilmu agama, karena ilmu agama ini berbeda dengan ilmu duniawi. Ilmu agama ini mencakup semuanya, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Ketika kita mempelajari ilmu agama dan memahami ilmu agama, maka kita akan sukses di dunia maupun di akhirat. Namun tentunya ilmu agama itu bukan hanya pemahaman kita, namun kita juga harus mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu kepadanya. Muttafaqun alaih. Yang di hadisnya saya kutip hadis ini dari kitab Tahrij Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Faisal, yang diterbitkan oleh Ummul Qura halaman 208. Apa sih itu pemahaman? Nah, pemahaman berasal dari kata paham atau mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan sebuah proses agar dapat memahami. M. Zul dan kawan-kawan dalam Rofe. Teori ini saya kutip dari jurnal Pendidikan Keesdean, volume 4 nomor 3. Di daerah Sarayuda terdapat seorang ulama karismatik yang bernama Kiai Haji Mumu Mubarok, SPD. Di mata masyarakat, beliau merupakan sesepuh Dusun Sarayuda. Beliau juga merupakan ulama yang sering mengajarkan ilmu agama bagi masyarakat di RW 6 Dusun Sarayuda. Jadi beliau itu lebih sering mengajar ilmu agama di RW 6 ya, yaitu tempat dia tinggal. Beliau mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sejak lulus dari pondok pesantren Darul Ulum. Dari uraian ini saya tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya Kiai Haji Mumu Mubarok SPD dalam meningkatkan pemahaman ilmu agama masyarakat di Dusun Sarayuda. Metode penelitiannya saya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan merupakan suatu proses mengamati dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional
mengenai berbagai fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan. Wawancara merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan, sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan lain sebagainya, menurut Suharimi Arikunto 2006. Kemudian pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini membahas variabel-variabel yang terdapat di dalam judul. Yang pertama, kata ulama. Ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim, yang secara harafiah berarti man of knowledge. Alim berarti seseorang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, ulama berarti man of knowledge, yaitu orang-orang yang berilmu. Ini menurut Algar dan Zaman. Pengertian harafiah ini bagaimanapun tidak membatasi penguasaan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang ulama. Jadi seorang ulama itu ilmunya tidak dapat dibatasi. Ini dia dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa ilmu yang harus dimiliki oleh ulama adalah ilmu agama dan ilmu kealaman. Nah, ini menurut Ghazali ya, dalam Ensiklopedia Islam. Selanjutnya, Gilani menyebut agama sebagai nakliyah ulum atau ulum syariah, kebenaran wahyu, dan ilmu kealaman sebagai akliyah ulum atau ulumul falsafiyah, kebenaran minda. Tetapi kemudian pengertian ulama bergeser daripada keharusan menguasai kedua ilmu tersebut kepada menguasai ilmu agama saja. Jadi awalnya itu yang disebut ulama itu, seseorang yang disebut ulama itu harus memiliki atau memahami dua ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu kealaman. Namun pengertian ini bergeser seiring berjalannya waktu, yaitu ilmu yang harus dimiliki oleh ulama yaitu hanya ilmu agama saja. Menurut Hadarian Shah 2006. Di sini ada pengertian ulama berdasarkan Muktamar Pendidikan Islam Sedunia di Mekah tahun 1977. Banyak pengertian-pengertian ulama menurut para ahli di sini. Bahkan ini ada pengertian menurut Iqbal bahwa ilmu-ilmu akliyah terutama filsafat dan seni dan ilmu-ilmu nakliyah seperti ilmu agama adalah saling melengkapi. Meskipun metode kajian yang digunakan berbeda, tetapi tujuan akhirnya adalah sama. Jadi antara ilmu akliyah dan ilmu nakliyah, walaupun ada perbedaan dalam metode kajiannya, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran berdasarkan pengalaman yang nyata, atau disebut ultimate reality. Ulama saat ini bertanggung jawab untuk membimbing umat Islam. Awalnya, tanggung jawab ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Rasulullah wafat, maka tanggung jawab itu diberikan kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun setelah keempat khalifah itu wafat, maka tanggung jawab tersebut diberikan kepada tabi'in dan tabi'at. Nah, setelah tabi'in dan tabi'at wafat, maka sekarang tanggung jawab tersebut diberikan kepada para ulama. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ulama itu pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, ia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi Nabi menyebutkan secara langsung dalam hadis bahwa ulama itu pewaris para nabi. Sehingga kita harus menjaga para ulama ya, karena ulama merupakan pewaris para nabi. Dalam hadis di atas bahwa ulama itu pewaris para nabi, yaitu dalam hal ilmu, amal, dan kesempurnaan. Jadi nabi itu mewariskan ilmu, amal, dan kesempurnaan. Yang selanjutnya, ulama merupakan pewaris nabi. Jadi kita itu harus mengikuti ulama, ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para ulama. Di dusun Sarayuda terdapat banyak alim ulama. Nah, memang benar di dusun ini terdapat banyak alim ulama. Salah satunya yaitu Kiai Haji Mumu Mubarok yang beralamat di dusun Sarayuda RT 1 RW 6. Beliau merupakan warga asli dari daerah tersebut.
Beliau merupakan warga asli daerah tersebut yang lahir pada tahun 1954. Jadi beliau lahirnya itu pada tahun 1954. Ilmu agama yang beliau dapatkan adalah hasil dari kegigihan dan kerja kerasnya ketika beliau mondok di pesantren Darul Ulum. Jadi waktu itu beliau merupakan seorang santri dari pondok pesantren Darul Ulum. Beliau juga merupakan seorang sarjana pendidikan agama Islam lulusan dari UIN Bandung cabang Ciamis. Jadi waktu itu UIN Bandung memiliki cabang di Ciamis, yaitu tepatnya di PUI Cijantung. Namun sekarang PUI Cijantung telah mendirikan sebuah sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Putra Galuh atau STAI Putra Galuh Ciamis. Setelah lulus dari studinya, beliau mengajar di SD Rengas Dengklok, Karawang selama kurang lebih 6 tahun. Beliau merupakan seorang PNS yang pensiun pada tahun 2013. Saat ini beliau merupakan pengurus MUI Desa Kertaharja dan menjabat sebagai Seksi Bidang Pendidikan Masa Bakti 2021-2026. Kiai Haji Mumu Mubarok membuka sebuah madrasah sebagai tempat mengaji atau pendidikan agama anak-anak dan remaja yang ada di lingkungan Sarayuda. Madrasah ini melaksanakan kegiatan belajar dari pukul 18.15 sampai 19.30, yaitu dari ba'da maghrib sampai waktu isya. Kemudian pada pukul 5.00 sampai 6.00, yaitu dari ba'da subuh. Awal mula berdirinya pendidikan ini yaitu pada tahun 1986. Muridnya yaitu adalah anak didik dari Kiai Haji Yusuf Sidik, pendiri PUI Kabupaten Ciamis. Kitab yang dikaji yaitu bermacam-macam, ada Sapina, ada Fathul Qorib, ada Tijan, dan Kifayatul Awam. Pada saat ini, pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Mumu Mubarok mengajar anak-anak remaja di lingkungan RW 6 Dusun Sarayuda, karena anak didik dari Kiai Haji Yusuf Sidik sudah dewasa dan sudah pada menjadi ustadz serta menyebarkan agama Islam di daerah lain. Pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Mumu Mubarok dinamakan pendidikan At-Taqwa. Murid-muridnya banyak sekali, saking banyaknya murid-murid yang belajar di madrasah ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas yang paling rendah. Kelas yang paling rendah yaitu dari kelas PAUD sampai kelas 2 sekolah dasar. Pada kelas ini terdapat banyak sekali anak-anak. Nah, kelas ini diajar oleh seseorang yang bernama Ibu Nani. Ibu Nani merupakan warga RT 2 RW 6 Dusun Sarayuda. Ibu Nani mengajarkan dasar-dasar membaca Al-Quran, yaitu seperti Iqra. Beliau juga mengajarkan tentang tata cara sholat dan hafalan surat-surat pendek. Yang selanjutnya, kelas menengah. Nah, kelas menengah ini dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP. Pada kelas ini terdapat banyak sekali anak-anak ya, dari usia 12 sampai 14 tahun. Pengajar di kelas ini terdapat 2 orang yang memiliki jadwal berbeda, yaitu yang pertama Kiai Haji Mumu Mubarok, yang kedua adalah istrinya, yaitu Ibu Cucu. Di kelas ini diajarkan beberapa kitab, yaitu antara kitab Sapinatun Najat, kitab Fikih, kitab Tizan, dan yang lainnya. Murid yang diajar di sini tidak perlu membeli kitab-kitab. Nah, kitab-kitabnya sudah disediakan oleh Kiai Haji Mumu Mubarok. Jadi tinggal kita belajar atau kita fokus untuk memahami ilmu agamanya saja. Yang selanjutnya kelas paling tinggi, yaitu antara kelas 1 SMA sampai perguruan tinggi. Pada kelas ini terdiri dari remaja umur 15 sampai 19 tahun. Sama halnya dengan kelas menengah, kelas ini juga diajar oleh 2 orang guru. Yang pertama Kiai Haji Mumu Mubarok, yang kedua Bapak Awan. Kitab-kitab yang dikaji di kelas ini yaitu kitab Yadus Sholihin, kitab Diba, kitab Kifayatul Awam, kitab Bajuri, kitab Tajwid, dan rutinan membaca Al-Quran sebelum mempelajari kitab-kitab. Nah, ini ada dokumentasinya ya, dokumentasi kegiatan pendidikan agama di kelas tinggi. Nah, di samping mengajar para anak-anak dan para remaja, Kiai Haji Mumu Mubarok juga mengajar orang tua atau masyarakat Dusun Sarayuda. Pendidikan ini disebut dengan pengajian atau majelis taklim. Berikut ini pengajian-pengajian yang sering diadakan
di daerah Sarayuda, khususnya RW 6 Dusun Sarayuda. Yang pertama, pengajian di Masjid At-Taqwa. Nah, pengajian ini diadakan 2 kali dalam 1 minggu. Yang pertama, pada malam minggu. Nah, pada malam minggu ini khusus dari ba'da maghrib sampai waktu isya, yaitu dari pukul 18.30 sampai pukul 19.30. Pengajian ini diikuti oleh masyarakat RT 1 RW 6 dan sekitarnya. Kitab yang dikaji pada pengajian kali ini yaitu kitab tafsir Al-Quran yang membahas tentang isi kandungan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu setiap hari Senin pada pukul 16 sampai 17.15, yaitu dari ba'da asar ya. Pengajian ini diikuti oleh seluruh RW 6. Nah, dalam pengajian ini ruang lingkupnya lebih besar, yaitu seluruh RW 6. Kitab yang dikaji pada waktu ini yaitu kitab Muhtarul Hadis. Nah, kitab apa ini? Yaitu kitab tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pengajian di Masjid An-Nur. Pengajian di masjid ini diadakan setiap hari Rabu pukul 8.00 sampai 10.00, yaitu pada waktu pagi hari Rabu. Pengajian ini diikuti oleh masyarakat Dusun Sarayuda yang terdiri dari 3 RW. Jadi ini ruang lingkupnya lebih besar juga ya, makin besar juga. Kitab yang dikaji pada pengajian ini yaitu kitab tafsir Al-Quran yang membahas tentang isi kandungan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, pengajian di Masjid Nurul Hikmah. Nah, pengajian di masjid ini diadakan setiap malam Kamis. Pengajian di masjid ini diadakan setiap malam Jumat, yaitu pukul 18.00 sampai pukul 19.30. Pengajian ini diikuti oleh masyarakat RT 3 RW 6 dan sekitarnya. Kitab yang dikaji di masjid ini yaitu kitab Tauhid dan kitab tafsir Al-Quran. Kitab Tauhid yaitu membahas tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kitab tafsir sama halnya seperti yang tadi, membahas tentang kandungan-kandungan surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dari upaya-upaya di atas yang dilakukan oleh Kiai Haji Mumu Mubarok SPD semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ilmu agama masyarakat di Dusun Sarayuda. Menurut beliau, upaya ini mendapatkan respon positif dari semua elemen masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan antusias anak-anak, para remaja, dan masyarakat yang mengikuti kajian-kajian dari Kiai Haji Mumu Mubarok. Beliau juga mengungkapkan bahwa dengan adanya upaya ini, masyarakat itu mampu untuk memahami dan mendalami ilmu agama. Namun, pemahaman masyarakat itu hanya sebatas di pikiran saja. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pengamalan masyarakat terhadap ilmu agama yang sudah mereka dapatkan. Pengamalan terhadap ilmu agama sangatlah penting. Mengapa? Karena sebuah ilmu tanpa pengamalan, maka ilmu itu akan sia-sia. Nah, di sini ada dokumentasi wawancara bersama Kiai Haji Mumu Mubarok. Terdapat beberapa hambatan Kiai Haji Mumu Mubarok dalam mengajarkan ilmu agama, kepada anak-anak dan remaja. Hambatan beliau yaitu ketika mengajar ilmu agama kepada anak-anak dan remaja, orang tua kurang koordinasi dengan guru agama. Kebanyakan dari orang tua kurang memperhatikan terhadap pendidikan ilmu agama anak-anaknya, sehingga anak-anak kurang serius dalam mempelajari ilmu agama. Yang kedua, ketika beliau mengajar masyarakat itu terlalu menyibukkan diri dengan pekerjaannya, sehingga menganggap pembelajaran agama itu kurang penting atau menyepelekan pengajaran agama. Seharusnya masyarakat lebih mementingkan pembelajaran ilmu agama karena ilmu agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian murid Kiai Haji Mumu Mubarok dan sebagian masyarakat lainnya, hampir semua dari mereka mampu memahami apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mumu Mubarok. Mereka juga mampu menafsirkan, menerangkan kembali, serta menyimpulkan ilmu agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Mumu Mubarok. Namun dalam pengamalannya, hampir semua dari mereka belum mampu untuk mengamalkannya, tetapi mereka akan terus berusaha untuk mengamalkan ilmu agama yang mereka dapatkan. Nah, ini dia adalah dokumentasi ketika
wawancara bersama sebagian dari murid Kiai Haji Mumu Mubarok. Nah, jadi kesimpulannya, kata ulama merupakan jamak dari kata alim yang secara harafiah berarti man of knowledge. Alim berarti seseorang yang memiliki ilmu. Yang selanjutnya, upaya ulama atau Kiai Haji Mumu Mubarok dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ilmu agama masyarakat Dusun Sarayuda, yaitu dengan cara mendirikan sebuah madrasah sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak dan remaja. Yang kedua, upayanya yaitu beliau juga mengadakan sebuah kajian-kajian rutin yang diadakan untuk masyarakat atau orang tua di Dusun Sarayuda. Dalam pelaksanaannya tentunya memiliki hambatan-hambatan seperti yang tadi disebutkan, bahwa orang tua kurang koordinasi dengan guru. Yang kedua adalah masyarakat menyepelekan pemahaman ilmu agama atau masyarakat menyepelekan terhadap pendidikan ilmu agama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.